Halo semuanya, penasaran dengan energi apa yang akan menghampirimu di bulan ini? Simak video saya agar kamu bisa mengantisipasinya. Hubungi saya juga via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai Sagittarius, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading untuk bulan Oktober 2024. Kita langsung lihat ya, ada energi apa untuk kalian dan semoga kalian bisa mengantisipasinya. Kita mulai dengan yang pertama. October 2024 for Sagittarius, please. October 2024 for Sagittarius, please. Thank you. Nice. Oh. What's this? Oke, kartu yang keluar adalah Justice, Nine of Wands, dan Ten of Swords. Sagittarius, mungkin di bulan Oktober kamu kayak akan ada komunikasi, pembicaraan, diskusi atau argumentasi antara kamu dengan seseorang. Kemungkinan besar ada hubungannya dengan urusan asmara. Jadi contohnya mungkin kamu dengan pasangan kamu ngobrol, diskusi mengenai suatu masalah yang memang selama ini terjadi lagi. Masalah yang selama ini timbul lagi. Jadi kayak di bulan Oktober ini kamu dengan kartu pertama Justice, kamu ingin udah deh dikelarin aja, maunya gimana. Misalnya apa ya? Contohnya mungkin ini contoh ya, mungkin pacar kamu nih misalnya kalian belum menikah deh. Pacar kamu masih berhubungan sama mantannya, contohnya. Selama ini kamu bukan bersabar, bukannya kamu menerima aja dia berhubungan sama mantannya, kamu nggak suka, dan kamu memberitahu pada dia bahwa gue nggak suka kalau lo masih terus-menerus berkomunikasi, membuka jalur komunikasi dengan mantan lo, gue nggak suka. Tapi tiap kali dia dibilangin gitu, dia iya aja, tapi ternyata besok-besokannya kejadian lagi, ketahuan lagi. Akhirnya di sini di Oktober 2024 mungkin Sagittarius, udah deh, yuk kita omongin aja deh. Lu maunya apa? Karena justice kan. Ini leveling kan. Justice itu penyeimbang kan. Bukan berarti kamu juga menghubungi mantan kamu, enggak. Tapi kayak udah terbuka aja deh, belak-belakan aja. Biar kita kosong-kosong lagi. Lu maunya apa? Karena dengan Nine of Wands, selama ini gue udah berusaha memahami lo. Selama ini gue udah berusaha ngasih tahu lo kalau gue keberatan, gue gak suka. Lo terus-menerus berhubungan, berkomunikasi, membuka jalur komunikasi dengan mantan lo. Jadi lo maunya apa? Gitu loh. Jadi akan ada intinya di Oktober akan ada pembicaraan secara terbuka mengenai suatu masalah yang selama ini kamu dan pasangan kamu hadapi bersama-sama. Nah, dengan Ten of Swords di sini yang saya rasakan mungkin pada akhirnya kalian akan pisah ya. Karena ini energi penghabisan kan. Energi penyelesaian. Kemungkinan terbesarnya adalah kalian berpisah secara baik-baik. Karena memang pasangan kamu ternyata terbukti. Dia akhirnya ngaku kalau dia tidak mau melepaskan mantannya. Kalau dia tidak mau menghentikan komunikasinya dengan mantannya. Dan kamu sendiri juga nggak mau kalau harus berpasangan dengan seseorang yang masih dibayang-bayangi oleh mantannya. Jadi akhirnya dengan Ten of Swords di sini kalian akan berpisah secara baik-baik. Ya udah. Dari sini kita udah beda prinsip ya. Jadi ya udah, kalau emang lo masih mau terus berhubungan sama mantan lo, ya udah, gue mundur. Gitu loh yang saya rasakan. Jadi Ten of Swords di sini karena gambarnya so cute ya. Ada tiger ya kan, ada macan di sini yang wajahnya tuh gemesin banget gitu. Jadi kayak
perpisahannya yang saya rasakan ini baik-baik sekali, amicable, perpisahan yang bermartabat tinggi. Atau bisa juga dengan Ten of Swords di sini akhirnya pasangan kamu benar-benar paham bahwa kamu nggak bisa lagi digituin. Jadi kayak mungkin akan ada keluar ultimatum dari Sagittarius bahwa kalau lo masih tetap di masa depan ketahuan lagi, kecolongan lagi bahwa lo masih tetap berhubungan sama mantan lo, kita putus. Mungkin keluar ultimatum seperti itu dari kamu, hingga akhirnya dengan Ten of Swords dia bener-bener mudeng sekarang, bener-bener paham sekarang bahwa oh iya, ya udah kalau emang gue mau terus berhubungan, kalau emang gue mau terus berpacaran sama Sagittarius, berarti gue harus melepaskan mantan gue. Jadi itu yang berhenti, itu yang selesai, komplit. Di masa depan dia udah paham kalau sampai dia menghubungi mantannya lagi, artinya hubungan kalian, dia dengan Sagittarius berhenti, selesai, putus gitu loh. Tapi intinya dengan 3 kartu ini akan ada pembicaraan serius mengenai suatu masalah yang selama ini selalu timbul antara kamu dengan seseorang. Mungkin gak harus dalam urusan asmara, mungkin ini bukan urusan asmara, tapi yang saya rasakan sih lebih kuat di asmara ya, aspek kehidupan asmara kamu. Tapi mungkin bisa juga ini antara kamu dengan orang tua kamu. Misalnya masalah I don't know, habit atau kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang tua kamu udah gak bisa lagi begitu. Gak bisa lagi kamu melihat orang tua kamu melakukan itu. Misalnya mungkin ayah kamu sering pulang malam dalam keadaan mabuk. Kamu udah gak bisa lagi seperti itu. Jadi kalau ayah masih seperti itu, mendingan aku keluar dari rumah deh. Aku ajak mama, aku ajak adik-adik, kita keluar dari rumah. Ayah tinggal sendiri aja, hidup sendiri aja. Gitu loh. Jadi kayak intinya akan ada pembicaraan serius mengenai sesuatu masalah antara kamu dengan seseorang. One on one. Oke? Wow. Tapi kalau pada akhirnya ada solusi yang terjadi, yang keluar, ya kenapa enggak dilakukan pembicaraan itu, ya? Anyway, kita masuk sekarang ke energi kedua ya. Oktober 2024 for Sagittarius, please. Oktober 2024 for Sagittarius, please. Thank you. Nice. Okay, alright. Ini kalau yang ini nih energi masa lalu nih muncul nih. Energi kedua, Six of Cups, Knight of Wands, dan Eight of Swords. Kalau ini yang saya rasakan, Knight of Wands ini energinya kamu justru Sagittarius. Knight of Wands ini energinya Sagi, terlepas kamu cewek atau cowok. Six of Cups di sini, kamu mungkin di Oktober kamu mungkin tergiur ya. Apa ya? Kayak kamu mungkin penasaran, mungkin kepengen coba lagi, mungkin kepo aja, kepingin tahu aja kira-kira kalau sekarang bisa nggak ya gitu loh. Jadi ada sesuatu dari masa lalu kamu yang kamu ingin kejar lagi, yang ingin kamu lakukan lagi, yang ingin kamu coba lagi. Nggak harus dalam urusan cinta, bisa juga dalam hal pekerjaan. Misalnya dulu kamu pernah bekerja di perusahaan A, tapi terus kamu harus keluar dari perusahaan itu karena kamu berantem sama bosnya pada saat itu, dulu, di masa lalu. Sekarang bosnya itu, bos yang dulu berantem sama kamu, udah keluar dari perusahaan itu. Jadi ada bos lain yang sekarang menduduki posisinya si bos yang dulu. Nah, di sini di Oktober kamu mungkin tergiur untuk gue mau coba lagi ya ngelamar di perusahaan itu, kan bosnya udah beda gitu loh. Jadi ada energi lama yang kamu penasaran, pengen coba lagi, pengen masuk lagi, pengen berusaha lagi, pengen melakukannya lagi. Tapi dengan Eight of Swords di sini yang saya rasakan, kalau kamu maju terus untuk ke arah masa lalu, dengan Eight of Swords di sini kayaknya lebih baik jangan ya, Sagi. Ini mungkin prediksi tarot nih, sekaligus saran kali buat Sagittarius, karena energi ketiga adalah Eight of Swords. Dimana ini energi kamu merasa terpenjara, merasa nggak bisa banyak bergerak, merasa terlalu banyak peraturan kayak gitu loh. Nah,
daripada kamu kepentok sama energi Eight of Swords, mungkin sebaiknya nggak usah lah balik lagi ke energi masa lalu. Janganlah. Sebesar apapun nafsu kamu ya, sebesar apapun semangat kamu, gairah kamu untuk bisa mencoba lagi apa yang dulu nggak selesai, tapi mungkin ada baiknya jangan dengan Eight of Swords. Jadi ini kayak prediksi tarot, kalau lo terus maju menuju ke masa lalu lo, malah lo akan ketemu ini energi terpenjara. Jadi lebih baik tidak gitu loh. Saya nggak tahu nih ini dalam hal apa, tapi yang saya rasakan sih inti pesannya adalah kamu akan tergiur untuk mencoba lagi apa yang dulu di masa lalu gagal, atau apa yang dulu di masa lalu nggak selesai. Kamu ingin mencoba lagi. Tapi kalau kamu mencoba lagi dengan Eight of Swords sebagai kartu ketiga, malahan kamu nanti kepentok sama energi ini. Merasa, kebanyakan peraturan nih, gue merasa terpenjara nih, gue merasa dijerat nih, kayak gitu loh. Kan gak enak ya, energi ini nih gak enak, Eight of Swords ini. Oke. Anyway, kita masuk sekarang ke energi ketiga ya. Energi ketiga, Sagittarius, October 2024 for Sagittarius, please. Thank you. Oh, nice. Okay. Oh. Oke. Sagittarius, kamu mendapatkan 2 kali Eight of Swords nih. Dan ini 2 kali kamu akan merasa, bukan 2 kali kamu akan merasa, intinya di bulan Oktober kamu akan banyak menemukan momen-momen di mana kamu merasa terjerat, terpenjara, merasa menemukan terlalu banyak aturan yang mengikat, energi-energi yang membuat kamu jadi sulit bergerak. Oke, so Nine of Cups, The Hangman, dan Eight of Swords. Di sini yang saya rasakan mungkin apabila rasa-rasa terjerat, terpenjara tersebut muncul, yang saya rasakan mungkin di Oktober kamu akan lebih banyak berhenti bergerak. Jadi kayak apa ya? Ini kan kalau kita lihat dari energi kedua ya, ini kan kamu lagi lari kencang gitu kan. Lari kencang menuju masa lalu kamu gitu kan. Mencoba lagi apa yang pernah terjadi di masa lalu gitu kan. Lagi lari kencang, tahu-tahu ketemu Eight of Swords. Kamu gak bisa bergerak. Kamu gak bisa banyak melakukan apa-apa, iya kan? Merasa terpenjara gitu kan. Nah, dengan Nine of Cups dan The Hangman, yang saya rasakan kamu ya udah, kalau emang waktunya sekarang gue untuk diam, nggak kemana-mana, nggak bergerak, nggak berusaha, ya udah, gue akan menikmati waktu diam gue ini. Gue akan menikmati waktu dimana gue justru tidak melakukan apa-apa. Jadi intinya, yes, akan ada masa-masa dimana kamu merasa terpenjara atau terbelenggu, tapi akan ada juga masa-masa dimana kamu akhirnya malah berserah diri kepada keadaan. Ya kalau emang gue belum bisa bergerak lagi, ya udah, gue akan melakukan hal lain aja. Jadi misalnya, contohnya mungkin bisa jadi kamu udah berusaha menawarkan produk kamu kepada seorang klien. Contoh ya, pokoknya kamu udah berbusa-busa deh bicara mengenai produk kamu, apa yang bisa produk kamu lakukan, bla bla bla. Kemudian pada saatnya si klien itu memutuskan mau ambil produk kamu atau tidak, tiba-tiba dia lama ngasih jawabannya. Yang itu akhirnya membuat kamu juga nggak bisa bergerak kan? Nggak bisa bergerak mengenai, ya udah nih, bisa gue kirim nggak barangnya ke lo, produknya ke lo, atau bagaimana cara gue kirim invoice-nya kemana, bla 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 gitu loh. Jadi ada progres yang harus berhenti, dimana kamu diminta untuk tunggu, kita lihat keadaan. Tapi selama menunggu itu,
Dengan Nine of Cups dan The Hangman, kamu justru ya udah nggak apa-apa. Kalau emang waktunya gue untuk menunggu, gue akan menunggu. Gue bisa melakukan hal lain kok. Gue bisa memanjakan diri gue sendiri. Gue bisa mencoba melihat situasi dari kacamata yang lain. Gue bisa mempelajari hal baru. Jadi nggak masalah. Kalau emang di Oktober nggak banyak aktivitas yang bisa gue lakukan, karena memang gue banyak harus menunggu untuk hal ini, untuk orang ini, hal itu, orang itu, nggak masalah. Gue ada kegiatan sendiri juga kok yang bisa gue lakukan, gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini mungkin di Oktober kamu jauh lebih pasrah ya, jauh lebih berserah diri, nggak terlalu ngoyo gitu loh. Yes, kamu ngoyo di sini mungkin ya dengan Knight of Wands. Kamu ingin mencoba lagi sesuatu yang dulu pernah gagal misalnya. Tapi kalaupun ketemu blocks, ketemu dinding, ketemu pagar, dan kamu harus berhenti dulu, ya kamu akan berhenti. Lebih ya mungkin bisa dibilang kamu lebih pasrah kepada keadaan. Nggak terlalu ngoyo lagi. Nggak terlalu memaksakan diri gitu loh. Jadi kalau emang gue harus menunggu, gue harus sabar, ya gue akan melakukannya. Gue bisa memanjakan diri gue sendiri kok. Gue bisa melakukan sesuatu yang mungkin selama ini gak pernah kepikiran sama gue, karena gue terlalu sibuk mengejar sesuatu atau seseorang. Tapi kalau sekarang gue akhirnya harus menunggu banyak menunggu, ya gue akan melakukannya gitu. Jadi yang saya rasakan di sini, yes, kamu mendapatkan 2 kali Eight of Swords, dimana artinya kamu jadi tidak bisa banyak bergerak. Tapi saat-saat dimana kamu tidak bisa banyak bergerak, kamu akan bisa memanjakan diri kamu sendiri. Bahkan justru kamu bisa memanjakan diri kamu sendiri. Justru kamu bisa memperdalam ilmu kamu. Jadi nothing tulus gitu. Oke? Anyway, good luck ya Sagittarius. Kita jumpa lagi selanjutnya. Bye.